Oma Mami Betty akan melihat Tugu Jepang. Tugu ini apa ya? Benteng pertahanan kah? Atau posnya bagaimana ini? Tugu ini sebelumnya ini tempat pembakaran mayat tentara Jepang. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar ada video yang terbaru teman-teman tidak terlewatkan, serta jangan lupa untuk like dan komen. Selanjutnya, nonton sampai selesai ya teman-teman. Teman-teman, ini situs Tugu Jepang, yaitu peninggalan Perang Dunia Kedua yang berlokasi di Kelurahan Penfui, Kupang. Nah, di sini Tugu Jepang ini teman-teman dilestarikan, yaitu di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekarang, yaitu di kebudayaannya. Jadi di sini dipelihara, dilestarikan, dirawat agar tugu ini jangan punah. Jadi sekarang ada di pagar Bapak Cagar Budaya Tugu Jepang. Jadi setelah dilestarikan, tidak boleh untuk dimusnahkan. Jadi dalam pengawasan nantinya ini tentu ada maksud dan tujuannya supaya menjadi budaya yang ada ditinggalkan oleh Jepang. Halo kawan-kawan, apa kabar? Jumpa lagi dengan Oma Mami Betty Channel. Di sini Oma Mami Betty akan melihat Tugu Jepang. Tugu Jepang ini yang peninggalan zaman Perang Dunia dulu, Bang. Teman-teman semua, yaitu Perang Dunia Kedua, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Itu letaknya ada di Kelurahan Penfui, yaitu di Kecamatan Molava. Jadi ini peninggalannya, karena ini dilestarikan teman-teman, sehingga saya tidak bisa masuk, tunggu petugasnya. Sementara kita cari petugas, jadi kita hanya berdiri di luar saja teman-teman. Tapi kita lihat apa sih tugu ini, dari tahun berapa, karena ini dilestarikan jadi tidak bisa bebas-bebas kita untuk masuk. Begitulah teman-teman. Silahkan untuk teman-teman perhatikan. Inilah tugu-tugu yang ada di dalam. Dan teman-teman, teman-teman, juru kunci sudah buka pintu sehingga Tugu Jepang yang ada di sini juga dijadikan wisata. Jadi di sini nih ini dibangun waktu Jepang menjajah. Salah satunya di Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Molava di Kelurahan Penfui. Ini salah satunya. Ini tahun 43 ini, teman-teman semua ini dibangun. Jadi di sini inilah benteng. Nah, ini ada juru kuncinya supaya dia bisa menceritakan, mari adik, supaya dia bisa menceritakan tugu ini. Pasti sudah tahu sejarahnya. Begitu, saya ingin tahu bahwa adik ini nama siapa? Saya nama Philip Bastian Pengkarlo. Sudah lama tinggal di sini? Sudah lama. Jadi pasti sudah tahu tentang
situs ini ya, Iya. tentang situs Tugu Jepang. Nah, Tugu Jepang ini sejak adik lahir pasti sudah ada ya? Iya, Ada sudah. atau pernah direnovasi? Belum pernah. Belum pernah, hanya di pemeliharaan saja, Iya, hanya dibersihkan begitu. Kemudian setiap harinya memang dikunci, banyak orang yang datang berkunjung. Tidak juga. Semenjak corona Ya, ini mulai sudah berkurang. sudah berkurang. Sebelumnya Sebelumnya ada dari mahasiswa, ada ya, sekolah-sekolah, ada dari para tentang wisata. itu di penelitian ya mungkin ya mereka di sini. Iya, mereka datang berkunjung. Sampai kita kalau naik sampai di atas bisa. Bisa Ibu. Oh, sudah nanti baru kita naik. Kemudian apakah dengan adanya tugu ini kalau kita baca-baca ya ada misterinya? Ada itu. Aduh, ngeri. Ya, ada juga. Kalau dulu memang ada, tapi sekarang sering perkembangan zaman sudah mulai ramai di jalan depan sini, sudah ada lagi. Oh, dulu ini kan masih jalan. Dulu kan masih hutan semua Ah. itu. Jadi Ah, ah. yang saya dengar cerita itu Cerita. bunyi langkah kaki. Terus waktu itu kami obat sementara membangun rumah tua. Yang orang yang bangun rumah tua ini dapat kejar dari api. Oh, ada api juga muncul. Ada api muncul, mungkin itu setan atau apa tidak Ya. tahu. Jadi api kejar dia sampai tahun 2000 berapa itu baru dia datang cari kembali lagi, datang di rumah. Ini dulu saya berdiri. Ini kan namanya situs, otomatis kekuatan-kekuatan roh-roh gitu ya ada toh. Ini kan tugu ini apa ya? Benteng pertahanan kan? Atau posnya bagaimana ini? Tugu Apa ini ini? sebelumnya ini tempat pembakaran mayat tentara Jepang. Oh gitu. Iya, tempat pembakaran mayat tentara Jepang yang mati melawan sekutu waktu itu. Ah, terus kemudian pembakarannya di sini. Iya, tempat pembakarannya di sini Ibu. Itu ada marmer itu dua itu. Yang dua itu di Nah, atas. itu dulu itu ada marmer Ibu. Dan sampai sekarang itu marmer sudah tidak ada, Ya. mungkin hilang dicuri orang. Mungkin waktu itu mereka pikir itu barang mewah, Barang mewah berharga. jadi mereka ya. ambil. Nah itu marmer itu tulis nama tentara Jepang yang Yang ada di taman Iya. di sini. iya yang dibakar di sini. Jadi semua nama-nama tertulis di marmer itu. Mungkin ini abunya ya, mungkin ya taruh di sini atau Mayatnya dibakar terus abunya itu mereka buang ke laut. oh jadi tempat pembakaran. Tempat pembakaran. Oh, tempat pembakaran di sini. Iya. Tempat pembakaran. Jadi di atas ini. Iya. Saya pikir dia itu apa? Tapi tidak ada dari pemerintahan Jepang untuk perlukan naik. Dari Sambil pemerintah kita jalan ya, Jepang, coba. boleh nggak? Dari pemerintah Jepang. Nah, itu. Sekarang, tahun 80-an itu ada veteran ya, tentara Jepang. Nah, jadi mereka harus mobil mereka di bawah lapangan bola dekat gereja itu. Mereka membawa penghargaan Ya. untuk memberikan ke orang yang pertama kali jaga. Oh gitu. Iya, itu namanya Benyamin, Ibu. Iya. Benyamin. Tidak tahu dia mereka orang Jepang ini ambil dia dari mana, asalnya dari mana. Tapi waktu mereka kembali datang mencari ini Benyamin, dia sudah tidak ada. Jadi orang Jepang itu membawa apa penghargaan. Tak pulang lagi. Iya, jadi mereka bawa kembali lagi. Kenapa tidak kasih di pemerintah saja ya waktu itu ya? Atau Ini- dikasih ke pilih. Jadi waktu itu opa saya lagi jaga-jaga sapi di belakang, jadi mereka berbincang-bincang dengan Terus yang jaga ini sekarang opa? yang sekarang saya Ibu. Oh jaga. Yang menjaga ini sekarang saya. Oh berarti ini ya dari dinas pendidikan ya? Iya, dari dinas kebudayaan. Kebudayaan. Bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan yang istilahnya yang memantau, mengelola ya. mengelola. Iya. Terus sampai ada kamar mandinya juga ada toiletnya ini, tapi kosongnya tidak. Tapi ini Ibu tidak digunakan. Tapi sampai di belakang berupa apa? Hanya ini saja ya? Iya, hanya tubuh. Itu saja. Iya. Coba dikelilingi.
ruang 1x1 yang manfaatnya sebagai apa, kantor atau apa. Ini kan tempat pembakaran. Iya. Jadi ini dulu ini sebagai tempat apa? Orang Jepang menyembah patung Shinto. Jadi Iya. patung Shintonya ditaruh di sini. Iya, Tuhan mereka dewa mereka kan. Ada di sana. Iya. Jadi waktu pagi dan sore itu ada 6 serdadu Jepang yang selalu menyembah. menyembah Shinto. Iya. Tapi sekarang tidak ada ya. Sudah dibawa kembali ke Jepang. Dan juga di sini juga taruh radio komunikasi yang bisa ya menghubungkan Komunikasi mereka. Iya. Ini batu semua nih. Iya, ini semen. Satu hanya kosong begitu Iya, ya. kosong. Hanya untuk tempat sembahyang. Iya. Tapi nanti kita coba lihat dari dekat. Iya. Sayang ya. Ini ada 3 lopo. 3 lopo atau 4 Iya. lopo yang kita untuk jadikan bahan diskusi. Karena ini berhubung pandemi Covid jarang Iya, anak-anak mahasiswa yang melakukan penelitian. Kalau tidak, mereka habis lihat dari sini, mereka duduk-duduk untuk diskusi, untuk membicarakan hasil penelitian. Ada percaya naik Tidak ada, Pak. Naik-naik saja. Naik. Tadi kita kan masih minta permisi. Terus kalau tidak dikunci malam hari Boleh orang masuk. bisa permisi. Nah, ini kalau dengung suara ya. Iya. Dengung suara. Ini tidak boleh orang ini. Kalau makanya harus dikunci. Kalau malam orang sembunyi. Iya. Jadi patung Shinto itu ditaruh di tengah. Ada 6 serdadu Jepang itu yang setiap Biasa. pagi Sembahyang di ya sini. sembahyang. Tapi malam tidak dikunci ya pagar ya. Tidak, Ibu. Tetap. Nah, kita tunjukkan lagi dari luar tanpa pintu. Jadi teman-teman, ini tadi tempat sembahyang serdadu Jepang. Jadi di situ ada tempat patungnya untuk dia berdoa sembahyang di situ. Jadi setiap hari dia 6 serdadu tadi dia berdoa di sini pagi dan sore. Satu hari itu begitu terus. Ini tempatnya tanpa ada pintu. Tapi sekarang patung yang mereka sembah sudah tidak ada di sini, ini sudah kosong, sehingga kita yang peninggalan ini sekarang kita yang harus lestarikan, tinggal tubuhnya saja, sedangkan isinya tidak ada lagi. Yang dulunya ini adalah tempat pembakaran jenazah orang Jepang. Setelah dibakar, abunya dibuang di laut, tapi ini tempat pembakaran. Yang tadi sempat diceritakan dulu dunia masih gelap, di sini masih hutan. Namanya dunia gelap itu kan ada tengah malam, bunyi suara sepatu ya, Iya. kayak seperti serdadu itu kan jalannya kan brok. Kemudian suara tangisan, api yang tadi opanya sementara bangun rumah didatangi ini api. Terus kemudian tahun berikutnya lagi api datang lagi. Ya itulah istilahnya misterinya. Mitos atau fakta, saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Ya, mitos atau fakta kita kembalikan kepada semuanya itu. Gua Jepang ada Iya. juga teman saya di bawah. kalau tidak itu gua Oh, di atas. Iya. ada apa di sana? Kosong saya, Pak. Iya, kosong. Kita bisa Gua ini kan tempat persembunyian, pasti. Iya. Tempat Tapi persembunyian antara dalamnya kosong saya rasa. Tidak ada apa-apa. ini sayang ya. bisa bantu kita. Bisa Bapak lihat. Nanti ini kita coba kita ambil gambar di sana nanti. Susah turun, aku lihat ya. Susah di sini. Terus kita kayak gua. Ini lokasi tadi.
Dan yang di belakang tadi adalah tempat bersembayangnya orang Jepang dengan dia punya dewanya, yaitu sekarang dewanya sudah tidak ada lagi, dibawa kembali ke Jepang. Itulah teman-teman, ini sekitaran di Kelurahan Penfui yang masih sunyi jalannya, udara masih bersih, sehingga kalau kita datang ke sini juga bagus teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat keadaan Tugu Jepang. Adik Philips ini Oma Mami Betty rasanya masih belum puas ya, tentang Tugu Jepang ini. Coba diceritakan lagi secara mendetail Tugu Jepang ini apa sih yang diketahui, di samping tadi tempat bersembahyangnya orang Jepang, kemudian tempat pembakaran jenazah orang Jepang. Selain itu apa? Coba dijelaskan supaya semua masyarakat yang ada di dunia ini tahu. Jadi Mama, waktu ada orang Jepang datang Ya. itu, mereka sebelum mereka datang, sebelum mereka sampai ke Tugu, mereka bakal kemenyan, mengelilingi Tugu Coba Jepang. coba dibuka masker supaya iya. teman-teman yang di luar sana tahu. Coba Baik, dibuka baik, masker supaya tahu. Saya yang pakai masker. Jadi waktu orang Jepang itu datang, sebelum mereka sampai ke Tugu ini, mereka bakar kemenyan, Oh gitu. bakar kemenyan keliling, baru mereka masuk. Setelah itu mereka bilang, Tugu ini sangat megah. Hanya Tugu, kenapa bangunannya seperti ini? Ya biasa kan kalau kita lihat Tugu ya bangunan biasa-biasa Iya. kecil, tidak. Tapi ini tidak. Ini Tinggi sangat sekali. besar, tinggi, berapa megah. tangga ini? Iya. Jadi mereka bilang ini Tugu ini waktu sebelum orang Jepang angkat kaki dari Indonesia, Ya. mereka sudah menanam harta karun. Nah, Tugu ini merupakan sumber pusat di mana tempat itu harta karun berada. Jadi waktu keempat sudut ini punya makna buat mereka, yang dimana mereka mungkin kemungkinan besar mereka sebelum berangkat kembali ke Jepang, mereka sudah tanam harta karun. Jadi sumbernya dari sini. Jadi ada empat sudut ini tadi. itu yang mereka tanam. Tapi kita tidak tahu di mana. Apa itu ya? Apa itu yang mereka tanam? Tanam. Tempatnya itu di mana tidak tahu. Tidak tahu. Tapi ini Tugu bilang sumber. Informasi sumber pusat Iya. itu tadi. Iya. Jadi itulah teman-teman. Jadi di sini kita tidak tahu harta yang apa yang ditanam oleh tentara Jepang. Karena kita tidak mungkin lah kita bongkar ini. Kalau kita bongkar ini bisa melawan pemerintah, ini tidak boleh. Jadi kita, tugasnya kita yang anak-anak sekarang yaitu melestarikan saja. Sedangkan serdadu-serdadu yang lalu-lalu sudah almarhum semua, kita tidak tahu. Ya sudah, tugas kita tidak usah mengejar itu harta. Kita hanya lestarikan, harta kita cari. Gitu kan? Ya, begitu. Oke, sekarang adik Philips nanti antar Oma Mami Betty pergi ke Gua Jepang. Coba kita sepeda kelanjutannya ada ya. Habis kita melihat Tugu, kita melihat Gua. Nah, Gua ini biasanya kalau kita melihat di mana-mana itu adalah tempat pertahanan. Kita nanti coba lihat ya. Begitulah teman-teman, kita akan lihat di Gua Jepang. Dan saya kira begitu teman-teman, wisata Oma Mami Betty pada kali ini di Tugu Jepang. Mudah-mudahan Tugu Jepang ini menjadi sejarah bagi anak-anak sekarang, karena ini dibangun pada tahun waktu Jepang menjajah. Itu tahun berapa menjajah di Indonesia? Tahun 1943. Jadi ini sudah berapa puluh tahun bangunan ini. Inilah perlu anak-anak sekarang untuk melakukan penelitian supaya dengan adanya Oma Mami Betty angkat ini, agar anak-anak muda sekarang bisa membuka pikirannya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Begitulah kira-kira teman-teman. Pesan lagi dari Oma Mami Betty yaitu bagi teman-teman yang belum subscribe, yang baru menonton, tolong untuk subscribe dahulu, kemudian tekan tombol lonceng, like, dan komentar. Sedangkan yang sudah subscribe, silakan teman-teman untuk like juga, memberikan komentar dan bagikan kepada semua. Ingat dengan channel Oma Mami Betty Channel. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dah.